wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hamdan bila ghayah, syukron bila nihaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para bapak dan ibu dewan juri yang adil dan bijaksana, serta sahabat-sahabatku yang kami sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama sebelum yang kedua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kepada kita semua berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan yang kedua, sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman banyak ilmu pengetahuan, dan beliaulah Nabi akhir zaman. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan hal yang sangat penting kita resapi, sangat penting kita pahami, dan tentunya untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu cinta tanah air. Atau kata orang Inggris mah, cinta tanah air itu love of the soul homeland. Sahabat-sahabatku yang disayangi Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbul watan minal iman, yang artinya cinta tanah air adalah bagian dari iman. Mendengar satu hadis ini, saya teringat dengan satu syair. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala taqu minal irman, innadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman, wala taqu minal irman, inadu alal watan. Sahabat-sahabatku yang dicintai Allah, cinta tanah air juga bisa memakmurkan tanah kelahiran kita. Memakmurkannya dengan apa? Tentu saja dengan amal-amal soleh atau amal-amal baik, bukan dengan korupsi, bukan dengan berjudi, atau memakai pakaian seksi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih dengan kita yang masih anak-anak untuk mewujudkan cinta tanah air itu? Antara lain, yang pertama adalah bersikap jujur. Bersikap jujur dalam bahasa Arabnya ialah amanah. Amanah adalah sifat utama baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi sudah memiliki gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, menghargai jasa para pahlawan, seperti yang kita kenal Pangeran Patimura, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan bangsa. Darah, nyawa, harta, dan benda disumbangkan untuk kebebasan tanah air. Oleh karena itu, kata Bang Haji Roma, sungguh terlalu jika kita generasi sekarang ini melupakan jasa-jasa mereka para pahlawan. Karena menghargai jasa para pahlawan merupakan wujud cinta tanah air. Yang ketiga, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Kalian sudah tahu belum produk Indonesia itu apa aja? Nih tak kasih tahu ya, produk Indonesia tuh ada sendal merek Eger, sarung Wadimor, produk Adidas, dan ada juga loh produk Indonesia yang sudah menjadi tingkat dunia, yaitu batik. Batik adalah salah satu produk Indonesia yang sudah go internasional. Jadi sahabat-sahabatku sudah tahu kan produk Indonesia itu apa aja? Jadi sekaranglah saatnya kita sebagai generasi milenial untuk menciptakan hal baru dan menjadi pemuda-pemudi yang independen agar Indonesia semakin maju. Sahabat-sahabatku yang dicintai Allah dan disayangi Rasul, Allah Ta'ala juga memerintahkan kita untuk selalu cinta tanah air, sebagaimana tertera dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 126 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduk yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang cinta akan tanah airnya. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Cinta beliau terhadap tanah airnya tampak pula ketika meninggalkan kota Madinah dan berhijrah ke Mekah. Sambil menengok ke kota Mekah, beliau berucap, "Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai." Sahabat-sahabatnya pun demikian. Sesampainya di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah, "Wahai Allah, Cintakanlah kota Madinah kepada kami sebagaimana Engkau mencintakan kota Mekah kepada kami, bahkan lebih." Hadis riwayat Bukhari, Malik dan Ahmad. Subhanallah, begitu besarnya cinta Rasulullah terhadap tanah airnya. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, semoga dengan ceramah kami ini bukan hanya sekedar lomba, akan tetapi membuat kami dan teman-teman semua tergerak hatinya untuk selalu cinta tanah air dan menggunakan produk Indonesia. Sebelum saya akhiri, saya ada sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli ikan, Cakep. jangan lupa membeli sasar. Cakep. Mari meriahkan hari kemerdekaan untuk meraih cita-cita bangsa. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah, jika ada kekurangan itu semata-mata dari kebodohan kami. Sebelum kami tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa sapu jagat agar selamat dunia maupun akhirat. Rabbana atina Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Unjur mangkola wala tanjur mangkola, billahi taufiq wal hidayah wa minkum wa inayah. Akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.